Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, sebelum kita memulaikan materi kita, perkenalkan nama saya Linca Cerdekulu. Di sini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini atau disebut dengan respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas ketika kita menghirup udara O2 dan mengeluarkan CO2 di dalam tubuh. Nah, salah satu ciri kita sebagai makhluk hidup, kita sangat membutuhkan yang namanya pernafasan. Alat sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, dan paru-paru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, rongga hidung. Apa itu rongga hidung? Nah, rongga hidung ini merupakan terdapat di rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara dan menahan benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Nah, seperti debu, kuman, dan konka yang mengandung kapiler darah sehingga dapat menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh dan mengatur kelembaban udara oleh selaput lendir. Bagian yang kedua, pangkal tenggorokan atau faring. Dan trosil faring merupakan pertemuan antara saluran pernafasan di bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Trakea terdiri dari gelang-gelang tulang rawan yang dinding dalamnya dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar berfungsi menolak benda-benda yang asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan atau merangsang bersin atau batuk. Sekarang kita masuk ke bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan kanan yang menuju paru-paru. Selanjutnya yang terakhir paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri 2 lobus. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada dulu. Pernapasan dada, proses ini terjadi kontraksi otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk yang menarik tulang rusuk ke atas dan ke arah luar sehingga rongga dada membesar. Dan yang kedua, pernapasan perut. Bila otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar sehingga volume rongga paru-paru juga membesar dan tekanan menurun. Nah, selanjutnya yang paling terakhir itu gangguan pada sistem pernapasan. Nah, ada berbagai macam gangguan pada sistem pernapasan di sini. Di antaranya yang pertama, asfiksi. Yang kedua, asidosis. Yang ketiga, asma. Keempat, bronkitis. Kelima, diferi. Dan yang terakhir, emfisema. Jadi sekian saja dulu pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Hai Bu, apa saja bagian-bagian pada sistem pernapasan pada manusia? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagian-bagian pada sistem pernapasan manusia itu ada 5 ya. Yang pertama dulu rongga hidung, yang kedua pangkal tenggorokan, yang ketiga batang tenggorokan atau trakea, yang keempat bronkus, dan yang kelima paru-paru. Jadi bagaimana saudari kami Elisa? Baik, saya mau bertanya, pertanyaan saya tentang sistem pernapasan ya. Iya. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih? Berikan salah satu contoh dari penyakit sistem pernapasan dan bagaimana sih cara menanggulangi penyakit tersebut? Begitu saja. Baik, bagus sekali buat pertanyaan Desni Darlaia. Yang pertanyaan tadi kan salah satu contoh dari penyakit
dari sistem pernapasan dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, salah satu contoh di sini yaitu asma ya. Asma ini merupakan salah satu penyakit alergi. Alergi itu seperti kuman, debu, bakteri, bahkan yang baru-baru ini terkenal itu COVID-19. Jadi bagaimana cara menanggulanginya? Nah, dengan cara kita harus menjaga kebersihan di dalam tubuh kita, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga secukupnya. Ya, sekian saja. Jika bagaimana buat teman kami Desnidar, apakah sudah mengerti? Sedikit sih mengerti. Kenapa tadi ibu mengatakan itu itu menyangkut COVID-19 ya, itu kayak semacam apa namanya? Itu kan COVID-19 itu ciri-cirinya itu ya yang kita tahu dulu, ciri-cirinya itu demam, tenggorokan kata-kata. Iya. Apakah Sesak itu nafas juga. Sesak nafas juga termasuk. sesak nafas juga? Terkait dengan pertanyaan Yasnidar tadi bahwa COVID-19 ini tidak termasuk sesak nafas, dapat kita ketahui bahwa COVID-19 ini gejalanya adalah satu, demam, kemudian batuk kering, kemudian sesak nafas. Jadi terkait dengan pertanyaanmu mengenai pernapasan ini, sehingga bisa saya simpulkan bahwa COVID-19 ini termasuk gangguan pada pernapasan juga, sehingga terjadi yang namanya sesak nafas pada manusia. Baik, bagaimana Desnidar? Itu termasuk ya, itu sesak nafas. Termasuk sesak nafas juga dari bagian gangguan sistem pernapasan. Bagaimana buat teman kami? Apakah sudah? Baik, jika ada masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman kita. Baik, saya mau bertanya mengenai pernafasan. Tadi kita udah mengetahui ya apa maksud dari pernafasan ini. Jadi saya mau bertanya tentang bagaimana proses terjadinya pertukaran gas antara O2 dengan CO2 di jaringan tubuh dan paru-paru. Itu saja. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari kami Trisnawati Jeliwu. Ya, mekanisme ini ada dua ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama dulu itu kan pernapasan dada. Nah, di mana ketika kita menghirup oksigen akan terjadi kontraksi, di mana otot interkostal eksternal atau otot antar tulang rusuk yang menarik tulang rusuk ke atas dan ke arah keluar sehingga rongga dada membesar. Meningkatnya volume rongga dada menyebabkan rongga paru-paru membesar sehingga tekanan udara akan bergerak masuk ke dalam paru-paru sampai tekanannya sama. Maka otot antar rusuk berrelaksasi atau mengundur. Tulang rusuk turun kembali dan rongga dada kembali mengecil. Diikuti mengecilnya rongga paru-paru yang menyebabkan tekanan udaranya naik. Dengan demikian, udara akan bergerak keluar dari paru-paru. Berikutnya pernapasan perut, di mana otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar sehingga volume rongga paru-paru juga membesar dan tekanannya menurun. Udara dari atmosfer akan masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Bila otot-otot diafragma mengendur, rongga dada kembali ke ukuran semula atau mengecil. Nah, demikian pula dengan rongga paru-paru mengecil sehingga tekanan udara naik, udara akan terdorong keluar dari paru-paru atau disebut dengan ekspirasi. Demikianlah jawaban dari saya. Bagaimana buat teman kami Trisnawati Jeliwu, apa sudah dipahami? Sudah mengerti? Ya, sudah mengerti kakak kelas. Baik, masih ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka saya akan berikan tugas kepada kalian satu orang secara individu untuk mengerjakan tugas yang akan saya kasih. Yang pertama, kalian tulis, kalian catat. Beda kan? Nah, yang pertama, tuliskan dan jelaskan
alat-alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, di tugas ini kalian akan kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi satu sama lain. Setelah itu kalian akan paparkan ke depan. Apakah tugas kalian sudah selesai? Baik. Kan kalian tadi sudah menjawab pertanyaan yang telah saya kasihkan kepada kalian. Maka saya akan membagikan kelompok untuk berdiskusi dua-dua orang untuk memecahkan pertanyaan yang telah saya berikan kepada kalian. Jadi kalian berdiskusi satu sama yang lain. Tadi ada pertanyaan itu tentang ini tuliskan dan jelaskan bagaimana proses pernapasan pada organ-organ pada. Di sini kalian akan kerjasama dan saling bertukar pikiran untuk mencari. Enggak, aku kasih penjelasan di sini aja. Belum kutulis. Oke, sudah selesai Kak. Yang cepat sekali ya selesainya ya. Ya, karena kan udah belajar. Oh, baguslah. Kan awal Sistem Kan di- pernapasan sistem pernapasan itu kan terdiri dari mana ya? Ini dada, ini perut. Hidung dan rongga hidung terus kedua itu. Nah tadi batang tenggorokan terus pembagiannya juga ada trachea. Trachea itu menghubungkan ada pernapasan pada Ada manusia. Ada titus, ada paru. itu aja. Bagaimana adik-adik, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, karena sudah selesai, setiap perwakilan di antara kelompok tampilkan ke depan hasil dari jawaban kalian. Ditampilkan di mana ini? Di sini aja atau di sana kan? Di depan, satu-satu perwakilan. Nah, Yang lebih jelas dan didengarkan dan dipahami oleh kita yang lain. Baik, kelompok pertama dipersilakan untuk menyajikan hasil dari jawabannya atau diskusi kalian. Baik, sesuai dengan pertanyaan tadi, yaitu satu, tuliskan dan jelaskan alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, jawabannya di sini adalah satu, alat-alat pernapasan manusia itu saya menemukan ada 5, meskipun sebenarnya alat-alat pernapasan manusia ini banyak ya. Jadi satu, hidung, dimana hidung adalah alat indera manusia untuk menghirup udara pernapasan serta menyaring juga. Kemudian di mana rongga terbuka terdapat masuknya makanan dan air. Kemudian pangkal tenggorokan, di mana pangkal tenggorokan ini bagian dari leher yang terdiri dari faring dan laring. Kemudian batang tenggorokan, yaitu organ tenggorokan. Kemudian bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus, di mana bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan dan jelaskan mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada ini adalah proses bernapas ketika hanya menggunakan organ bagian atas paru-paru saat bernapas. Pernapasan dada juga menggunakan otot-otot antara tulang rusuk atau otot-otot pernapasan sekunder. Kemudian pernapasan perut yaitu proses bernapas yang menggunakan otot diafragma, di mana pernapasan diafragma ini menggunakan otot membantu untuk mengalirkan oksigen lebih banyak.
Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Berikan aplaus. Silakan duduk. Nah, sekarang untuk kelompok 2 untuk menyajikan hasil dari jawaban atau diskusinya. Baik, kami akan menjawabnya, yaitu di mana pertanyaannya tadi, tuliskan dan jelaskan alat-alat pernapasan pada manusia. Kami menemukannya di sini ada 6, yaitu yang pertama itu hidung dan rongga hidung, yang dimana hidung ini adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung ini adalah untuk menghirup oksigen, kita sudah tahu. Yang keduanya itu adalah tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau disebut faring ini merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Yang ketiganya itu pangkal tenggorokan atau laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Keempatnya yaitu trakea. Trakea menghubungkan laring tadi dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya ini seperti pipa. Yang kelima yaitu bronkus, yang dimana bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Jadi organ ini memiliki percabangan menuju paru-paru kanan dan juga menuju paru-paru kiri. Yang terakhir yaitu nomor 6, paru-paru. Paru-paru juga di sini berperan penting dalam proses pernapasan, yaitu karena merupakan organ vital yang pernapasannya dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Letaknya ini berada di rongga dada di atas diafragma. Baik, mungkin sekian saja dari pertanyaan yang pertama tadi. Dan lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tuliskan dan jelaskan proses pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Ya. Oke, pernapasan dada itu adalah menurut kelompok kami tadi itu, pernapasan dada adalah suatu proses pernapasan yang dilakukan yang secara berelaksasi, yang dimana pernapasan dada ini ketika kita menghirup udara, maka dada kita itu akan naik atau diafragma itu mengembang atau mengembang. Baik, untuk pernapasan perut itu menurut kelompok kami tadi Bu, yaitu pernapasan perut adalah proses relaksasi antara otot diafragma dengan otot diafragma perut, yang dimana otot ini akan berelaksasi ketika kita menghirup dan mengeluarkan ketika kita menghirup CO2, ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, maka diafragma itu akan mengembang. Baik, mungkin itu saja dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, karena sudah kalian jelaskan semua dari apa yang telah saya pertanyakan, di sini kakak akan menyimpulkan bahwa alat-alat saluran pernapasan pada manusia itu yang pertama itu rongga hidung. Di mana rongga hidung terdapat rambut halus dan rambut lendir yang berfungsi menyaring udara dan menahan benda-benda asing yang ikut masuk dalam rongga hidung seperti debu dan kuman, yang mengandung kapiler darah sehingga dapat menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh dan mengatur kelembaban udara oleh selaput lendir. Yang kedua itu pangkal tenggorokan atau faring, merupakan pertemuan antara saluran pernapasan di bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Nah, trakea ini terdiri dari gelang-gelang tulang rawan yang dinding dalamnya dilapisi selaput lendir, yang sel-selnya berambut getar, berfungsi menolak benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan atau merangsang bersin atau batu. Dan yang keempat, bronkus, merupakan cabang dari trakea
trakea ini bercabang menjadi dua. Yang pertama itu bronkus kiri dan kanan. Yang menuju paru-paru, bronkus kanan dan kiri masing-masing bercabang lagi menjadi bronkiolus yang merupakan salah satu komponen paru-paru. Nah, yang terakhir paru-paru. Paru-paru ataupun disebut juga dengan pulmo terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh pleura atau selaput paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang terhubung dengan alveolus. Dan yang kedua yang telah saya kasih tadi, ada 2 ya, mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada, pada proses ini terjadi kontraksi di mana otot terkonsta eksternal atau otot antar tulang rusuk yang menarik tulang rusuk ke atas dan ke arah luar sehingga rongga dada membesar. Meningkatnya volume rongga dada menyebabkan rongga paru-paru membesar sehingga tekanan udara di dalam paru-paru menurun dan lebih rendah daripada tekanan udara di atmosfer, dan udara akan bergerak masuk ke dalam paru-paru sampai tekanannya sama. Yang berikutnya adalah pernapasan perut. Nah, di dalam pernapasan perut ini otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar sehingga volume rongga paru-paru juga membesar dan tekanannya menurun. Udara dari atmosfer akan masuk ke dalam paru-paru atau disebut juga dengan inspirasi. Nah, bila otot-otot diafragma mengendur, rongga dada kembali ke ukuran semula atau mengecil. Demikian pula rongga paru-paru mengecil sehingga tekanan udaranya naik. Baik, demikian saja dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik kami. Sekian dan terima kasih. Ya, Ya, kakak.